Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Hanya beberapa tarikan napas yang singkat telah berlalu sejak ular piton raksasa itu menerkam ke arah Han Li hingga saat ia benar-benar terpotong-potong. Semua prajurit dan prajurit penyempurnaan tubuh yang bersiap untuk turun tangan dan membantu semuanya benar-benar kaget. Pada saat yang sama, mereka sangat gembira memiliki sekutu yang begitu kuat di pihak mereka. Tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui bahwa Han Li jelas bukan prajurit penyempurnaan tubuh biasa. Dengan pria dengan bakat luar biasa di sisinya, mereka akan jauh lebih aman. Dengan demikian, mereka semua merasa segar kembali saat terus membunuh binatang ular sanca merah biasa di sekitar mereka. Pertempuran menjadi semakin sengit, dan semakin banyak ular piton raksasa yang bermutasi itu mulai muncul. Han Li tidak tahu tentang apa yang terjadi di tempat lain, tetapi di bentangan tembok kota tempat dia berada, dia telah membunuh sendiri 5 atau 6 ular sanca raksasa yang bermutasi. Dia telah mempelajari pelajarannya dari piton raksasa bermutasi pertama yang telah dia bunuh, dan dia sekarang memastikan untuk memotong-motong semuanya menjadi selusin potongan. Dengan begitu, tidak ada kemungkinan mereka bisa melancarkan serangan diam-diam terhadapnya. Dengan demikian, prajurit dan prajurit penyempurnaan tubuh lainnya hanya dapat fokus pada memerangi binatang ular piton biasa, dan pekerjaan mereka menjadi jauh lebih mudah. Sayangnya, bagian lain dari tembok kota tidak memiliki prajurit yang menakutkan seperti Han Li di antara barisan mereka. Di tengah burung-burung yang mendesis keras dan getaran keras, satu ular piton raksasa bermutasi demi satu memanjat ke tembok kota, menghancurkan sebagian besar tembok menggunakan ekor mereka yang besar dan kuat. Selain dari beberapa prajurit penyempurnaan tubuh yang menggunakan senjata berat, tidak ada orang lain yang bisa menahan. Namun, kemudahan Han Li membunuh ular sanca raksasa tampaknya telah menarik perhatian segerombolan ular sanca di bawah. Tiba-tiba, serangkaian sosok merah melesat ke udara, dan 3 ular sanca raksasa muncul di tembok kota sekaligus. Begitu mereka turun, semuanya menerkam ke arah Han Li dengan ganas. Han Li mengangkat alisnya sedikit karena terkejut, tetapi senyum dingin kemudian muncul di wajahnya saat dia melemparkan pedangnya ke arah salah satu ular piton yang mendekat. Di hadapan pedang biasa seperti ini, piton raksasa biasanya bahkan tidak perlu mengambil tindakan mengelak karena tidak mungkin pedangnya bisa memotong sisiknya yang seperti baju besi. Namun, Han Li telah melemparkan pedang itu dengan kekuatan yang sangat besar, membuatnya sama dengan alat roh yang paling kuat. Pedang itu melintas di udara sebagai seberkas cahaya dingin, tenggelam ke kepala ular sanca sebelum muncul dari ekornya, memotong ular sanca menjadi 2 memanjang. Tubuh Han Li kemudian bergoyang, dan dia tiba-tiba mewujudkan 2 sosok humanoid, seolah-olah dia telah menggunakan teknik klon, dan keduanya bergegas menuju 2 ular sanca raksasa lainnya. Serangkaian dentuman tumpul terdengar dengan cepat. Cahaya keemasan terpancar dari sosok humanoid secara serempak, benar-benar membanjiri tubuh besar ular sanca raksasa. Kedua sosok humanoid itu bergabung menjadi satu lagi, dan cahaya keemasan juga memudar setelahnya. Kedua ular sanca raksasa itu terungkap, merosot ke tanah, tidak bisa bergerak 1 inci pun. Dalam sepersekian detik itu, Han Li telah menghancurkan setiap tulang di dalam tubuh ular sanca ini menjadi debu, sehingga melumpuhkan mereka sepenuhnya. Semua tentara terdekat segera bergegas untuk mendaratkan pukulan mematikan setelah melihat ini. Setelah kehilangan 3 ular sanca raksasa yang bermutasi ke Han Li sekaligus, segerombolan ular sanca tahu lebih baik untuk tidak menargetkannya lagi. Dengan demikian, tidak ada lagi ular piton raksasa yang muncul di bagian tembok kota mereka. Tidak hanya semua orang di bagian itu menghela nafas lega, Han Li juga senang dibiarkan sendiri. Karena itu,
dia perlahan melangkah ke tempat dia sebelumnya berdiri sebelum melihat pertempuran yang terjadi di atas kepala. Pada titik ini, kebuntuan antara kultivator dan Leokon Beast akhirnya terpecahkan. Tiba-tiba, aliran bulu iblis yang meletus dari kabut hijau terhenti secara tiba-tiba, dengan demikian menunjukkan bahwa proyektil itu sebenarnya tidak dalam persediaan yang tidak terbatas. Para kultivator manusia sangat gembira saat melihat ini. Namun, sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menyerang dengan harta mereka, bentangan kabut iblis di depan tiba-tiba mulai melonjak dengan keras di tengah teriakan tajam, yang diikuti kabut mulai terwujud menjadi bentuk tertentu. Dalam sekejap mata, itu telah berubah menjadi Leokon Beast raksasa dengan seluruh tubuhnya ditutupi bulu hijau dan ekspresi ganas kepala macan tutulnya. Itu membentangkan sayapnya sebelum bergegas menuju kelompok kultivator manusia dengan kekuatan yang menghancurkan. Semua kultivator sangat terkejut melihat ini. Bahkan dengan 2 tahap inti palsu, mereka tidak berani melawan musuh ini secara langsung karena tidak tahu seberapa kuatnya itu. Dengan demikian, setiap orang membubarkan sementara dan menarik harta untuk melindungi diri sendiri dengan lebih baik. Namun, peristiwa mengejutkan kemudian terungkap. Setelah bergegas melewati kelompok, Leokon Beast raksasa tidak berusaha menyerang salah satu dari mereka. Sebaliknya, itu jatuh dengan cepat ke arah tembok kota di bawah seperti bintang jatuh. Sialan, kita sudah kena. Cepat dan hentikan benda itu. Pria berjubah brokat dari Golden Jade Sekte menjadi sangat marah saat melihat ini. Yang lainnya juga tersadar saat mereka mengaktifkan harta mereka untuk mengejar Leokon Beast raksasa. Namun, binatang raksasa di bawah benar-benar mengabaikan serangan yang diluncurkan padanya, dan ia berniat terbang menuju tembok kota dengan kecepatan penuh. Beberapa saat kemudian, sebagian tubuhnya telah tersebar oleh harta yang mengejar, tetapi mereka juga mencapai jarak hampir 100 kaki dari tembok kota. Hembusan angin kencang yang tersapu oleh sayap raksasanya mengancam untuk melemparkan tentara normal langsung dari tembok kota. Han Li menatap binatang raksasa di atas, dan ekspresi tenangnya akhirnya pecah. Ternyata Leokon Beast yang besar ini turun langsung menuju bagian tembok kota yang dia pertahankan. Dalam menghadapi serangan yang menghancurkan seperti itu, bahkan kultivator kelas menengah tidak akan dapat menghadapinya secara langsung, apalagi prajurit penyempurnaan tubuh. Meskipun dia telah menguasai lapisan keempat seni Vajra, dia tidak sepenuhnya percaya diri bahwa dia akan dapat muncul tanpa cedera di hadapan serangan ini. Karena itu, dia segera mengayunkan lengan bajunya untuk menghasilkan manik hitam pekat. Namun, ekspresi ragu kemudian muncul di wajahnya. Manik-manik penakluk abadi adalah satu-satunya harta pelindung yang dia miliki untuk melawan musuh yang kuat, dan akan sia-sia untuk menggunakan sekarang. Selain itu, menurut perkiraannya, dia pasti akan mampu bertahan dari serangan ini, setelah menguasai lapisan keempat seni Vajra, dan paling banyak dia hanya akan terluka parah. Setelah memproses pemikiran ini dalam sekejap mata, ekspresi muram muncul di wajah Han Li saat dia menyimpan manik-manik di tangannya lagi. Pada saat yang sama, dia tidak menunjukkan niat untuk mengambil tindakan mengelak di hadapan binatang kolosal yang turun dari atas. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya, mengikuti seluruh tubuhnya mengambil rona emas yang berkilauan. Dia kemudian melepaskan teriakan keras sebelum berjongkok sedikit, lalu mengarahkan pukulan dahsyat ke tembok kota di bawah kakinya. Meskipun ini adalah serangan yang sangat kuat, itu hampir seluruhnya tidak penting di hadapan Leokon Beast yang besar. Sebelum serangan itu memiliki kesempatan untuk melepaskan kekuatannya, Han Li telah dibanjiri oleh lautan kabut hijau. Leokon Beast yang besar itu menabrak tembok kota dengan keras. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan meskipun tembok kota telah dibentengi melalui metode konstruksi khusus, tidak mungkin mereka dapat menahan serangan yang sebanding dengan serangan dari kultivator formasi inti. Dengan demikian,
tembok kota langsung hancur, seluruh bangunan hancur total. Adapun prajurit biasa dan prajurit perbaikan tubuh di tembok kota, mereka tidak perlu khawatir tentang hal ini karena mereka telah dihancurkan menjadi daging cincang oleh leokon bis besar yang turun. Namun, meskipun leokon bis raksasa dibubarkan setelah menabrak dinding, gelombang kabut hijau yang menyesakkan mulai menyebar ke segala arah. Setelah manusia tersapu kabut ini, mereka akan segera melepaskan tangisan mengerikan sebelum jatuh ke tanah. Tak lama kemudian, mereka akan berubah menjadi serangkaian mayat hijau. Dengan demikian, semua prajurit manusia yang awalnya berniat memberikan bala bantuan malah buru-buru mundur dengan ngeri. Hampir pada saat yang sama, teriakan nyaring meletus dari dalam kabut glasial, dan gerombolan besar leokon bis keluar dari dalam, bergabung dengan semua sekutu binatang piton merah mereka. Binatang ular sanca merah tampaknya kebal terhadap efek kabut hijau, dan mereka menyerbu ke kota melalui bagian tembok kota yang baru saja dihancurkan. Pasukan ular sanca merah membanjiri kota Anyuan, dan ada ratusan ular piton raksasa yang bermutasi. Kota Anyuan telah dilanggar, begitu saja. Para kultivator manusia di udara di atas merasa ngeri melihat ini, namun tahap inti palsu yang botak itu tidak mau menyerah. Dia mengangkat harta kapaknya tinggi di atas kepalanya, dan meraung, "Tutup lubang itu. Kita masih bisa menyelamatkan kota ini. Lupakan saja, sudah terlambat, Saudara Wang. Bahkan jika tembok kota belum runtuh, kota Anyuan sudah menjadi penyebab kekalahan. Hanya masalah waktu sebelum pertahanan mereka ditembus." Tahap inti palsu dari Sekte Giok Emas tiba-tiba menyela sebelum mengalihkan pandangannya ke arah kota dengan ekspresi acuh di wajahnya. "Apa maksudmu dengan itu? Hah? Apa itu?" Pria botak itu awalnya goyah setelah mendengar ini, tetapi dia dengan cepat melihat sesuatu, di mana ekspresinya menjadi sangat tegang. Di kejauhan di belakang kawanan ular sanca merah, hamparan kabut kuning yang luas telah muncul. Suara gemuruh keras yang mirip dengan gemuruh kuku kuda yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari dalam kabut. Itu adalah Sunbak Beast. Mereka pasti datang dari Azure Shifting Desert. Sebuah kota Yuan sedang diserang oleh gelombang binatang iblis sekaligus, benar-benar tidak ada harapan, seorang yang lebih berpengalaman dan berpengetahuan berseru. Semua ekspresi kultivator lainnya menjadi gelap setelah mendengar ini. Bahkan kota besar pun akan berjuang untuk mengatasi serangan yang begitu dahsyat, apalagi kota kecil seperti kota Anyuan. Tidak mungkin menyelamatkan seluruh kota, jadi mari kita fokus pada tujuan lain. Aku punya seseorang yang harus kuselamatkan, jadi aku akan pergi sekarang. Pria berjubah brokat itu tiba-tiba menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada semua orang, lalu memanggil murid wanita dan pria muda dari Sekte Giok Emas. "Aku tidak berpikir bahwa kota ketujuh di wilayah asal surgawi kita akan ditaklukkan begitu cepat oleh Beast Torrents ini. Pasti akan ada orang yang dikirim dari kota asal surgawi untuk bertanya tentang apa yang terjadi di sini. Begitu mereka tiba, beritahu mereka sebenarnya, aku juga akan pergi." Pria botak itu menyampaikan beberapa instruksi dengan senyum masam di wajahnya sebelum juga pergi. Kultivator lainnya saling melirik sebelum juga bubar. Beberapa dari mereka kembali ke kota untuk menyelamatkan orang yang mereka cintai sementara yang lain terbang menjauh dari kota seperti si botak. Pada saat ini, kabut kuning di kejauhan juga telah mencapai kota Anyuan, dan serangkaian binatang Sunbak besar masing-masing berukuran sekitar 10 kaki muncul dari dalam. Mereka semua memiliki sepasang mata merah yang menyeramkan. Di hadapan serangan gabungan dari keempat jenis binatang iblis ini, kota Anyuan benar-benar rata dengan tanah. Sebagian kecil manusia berhasil melarikan diri di bawah perlindungan beberapa prajurit penyempurnaan tubuh, namun, gerombolan binatang hanya membuat kekacauan di dalam kota Anyuan selama sekitar 3-4 hari sebelum pergi The Beast Torrent secara resmi telah berakhir.
Itu bukan kejadian yang tidak biasa untuk kota-kota kecil skala ini dihancurkan oleh Beast Torrents, tetapi kultivator tingkat tinggi dari kota asal surgawi masih waspada pada akhirnya, dan sekelompok besar orang dikerahkan untuk menilai insiden tersebut. Tentu saja, semua itu hanya akan terjadi lebih jauh di jalurnya. 2 hari setelah kepergian gerombolan binatang buas, cahaya spiritual melintas di kejauhan, dan beberapa kultivator turun ke bagian kota tempat tembok kota telah dihancurkan. Cahaya spiritual surut untuk mengungkapkan 3 kultivator mereka dari Sekte Giok Emas, dan ketiganya dipimpin oleh pria berjubah brokat dengan nama keluarga Qin. Mereka bertiga saat ini menjelajahi pemandangan di bawah sedang mencari sesuatu. Pria itu kemungkinan besar sudah mati. Anda melihat betapa kuatnya serangan gabungan dari Leokon Beast, saudara senior. Mengapa Anda masih bersikeras bahwa pria ini masih hidup? Pemuda dari Sekte Giok Emas bertanya. Anda mungkin tidak menyadari hal ini, tetapi seni Vajra sangat berbeda dibandingkan dengan teknik penyempurnaan tubuh normal. Setelah menguasai lapisan ketiga seni Vajra, bahkan manusia akan dapat membersihkan esensi mereka dan memperkuat tubuh mereka sedemikian rupa, bahwa mereka akan mampu menahan serangan kekuatan penuh dari harta kelas rendah. Serangan dari segerombolan Leokon Beast memang kuat, tapi itu tidak hanya diarahkan ke arahnya, jadi jika dia telah mengaktifkan seni Vajra, ada peluang bagus bahwa dia akan selamat. Apa yang kami coba lakukan sekarang membutuhkan bantuan dari manusia yang kuat seperti dia. Jika bukan karena saya terlalu jauh darinya pada saat itu, saya pasti akan turun tangan untuk menyelamatkannya. Pria berjubah brokat itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram. Kultivator laki-laki muda itu masih agak skeptis, tetapi dia tidak menyatakan keberatan lebih lanjut. Namun, wanita di antara mereka tiba-tiba memecah kesunyiannya. Bahkan jika orang itu selamat, tempat ini telah dirusak oleh binatang buas itu untuk waktu yang lama, kemungkinan besar dia sudah dimakan. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Bibir pria berjubah brokat itu berkedut saat senyum masam muncul di wajahnya, dan dia menjawab, itu juga kemungkinan. Hanya saja sangat sulit untuk menemukan kandidat yang cocok untuk tugas yang akan kita lakukan, jadi saya tidak ingin melepaskan kesempatan apapun, tidak peduli seberapa tipis peluangnya. Oh, bolehkah saya bertanya apa yang Anda perlu saya lakukan untuk Anda, Immortal Qin? Suara acuh tiba-tiba terdengar dari bawah tumpukan puing di bawah, diikuti oleh ledakan keras saat puing-puing itu secara paksa tersebar ke segala arah. Setelah debu dan puing mengendap, 2 sosok humanoid, satu tinggi dan satu pendek, terungkap. 3 kultivator di langit awalnya goyah saat melihat ini sebelum pria berjubah brokat itu berseru dengan gembira, Han Li. 2 sosok humanoid di bawah tidak lain adalah Han Li dan seorang gadis kecil yang tampaknya berusia sekitar 4 atau 5 tahun. Meskipun pakaiannya agak kotor dan compang camping, masih terlihat jelas bahwa itu terbuat dari bahan yang mewah dan mahal. Gadis kecil itu sangat menggemaskan dengan kulit seperti porselen dan sepasang mata hitam besar. Namun, mata itu dipenuhi dengan sedikit kengerian saat dia menggenggam erat jubah Han Li dengan tangan kecilnya dan menekan tubuhnya sendiri ke kaki Han Li. Aku senang melihatmu masih hidup dan sehat, Kakak Han. Bolehkah aku bertanya siapa gadis kecil itu? Pria berjubah brokat itu bertanya sambil tersenyum sebelum ketiganya itu turun bersama. Aku juga tidak tahu siapa dia. Pada hari kota itu dihancurkan, dia dan beberapa prajurit penyempurnaan tubuh melarikan diri ke tempat ini, tetapi dikelilingi oleh sekawanan serigala buas. Semua orang binasa karena serigala buas itu. Tapi aku tahan melihat gadis kecil ini mati, jadi aku menyelamatkannya dengan iseng. Meskipun dia telah menerima serangan langsung dari Leokon Beast yang besar itu, dia telah menghancurkan tembok kota di bawahnya terlebih dahulu, sehingga memungkinkan dia untuk jatuh dan menahan dampaknya. Seperti yang diharapkan,
Dengan sifat defensif dari lapisan keempat seni Vajra, dia hanya mengalami beberapa luka ringan. Namun, karena dampak serangan yang sangat besar, dia secara tidak sengaja berhasil menembus hambatan dalam seni Vajra miliknya. Kembali ketika dia berada di dunia manusia, dia tidak dapat maju lebih jauh dalam seni Vajra, dan ini justru karena kemacetan itu. Namun, dia dapat merasakan bahwa dia hanya perlu berkultivasi sekitar setengah tahun sekarang sebelum menguasai lapisan kelima seni Vajra. Karena itu, dia memutuskan untuk bersembunyi di bawah reruntuhan dan hanya muncul setelah krisis dapat dihindari. Karena itu, dia bertemu dengan gadis kecil ini, dan tertarik untuk menyelamatkannya. Namun, peristiwa setelah itu tidak sesederhana yang dia bayangkan. Pada saat itu, untuk menghindari lokasi tempat persembunyiannya terungkap, dia membunuh lebih dari 100 binatang buas di daerah sekitarnya, memastikan bahwa tidak ada binatang buas yang tersisa di sekitar sebelum kembali ke tempat persembunyiannya di bawah reruntuhan dengan gadis kecil. Seluruh proses itu agak sulit. Selain itu, jika bukan karena gadis kecil ini membebaninya, dia mungkin sudah pergi dari kota beberapa hari yang lalu. Dia yakin bahwa dia akan dapat menyelinap melewati gerombolan binatang buas jika dia sendirian, tetapi gadis kecil itu seperti suar yang pasti akan menarik perhatian luas dari gerombolan binatang buas di kota, jadi dia memutuskan untuk terus menunggu di bawah reruntuhan. Aura manusia sangat kuat di kota ini, jadi cukup untuk mengaburkan aura gadis kecil itu. Keributan di kota telah mereda beberapa hari yang lalu, tetapi Han Li memutuskan untuk menunggu lebih lama sebagai tindakan pencegahan. Dia baru saja akan keluar dari tempat persembunyiannya ketika 3 kultivator dari Sekte Giok Emas tiba, dan dia telah mendengar keseluruhan percakapan mereka. Karena itu, dia memutuskan untuk mengungkapkan dirinya, dan ketiga kultivator itu sangat ketakutan. Lagi pula, tampaknya Han Li sama sekali tidak terluka ketika mereka semua berpikir bahwa dia setidaknya akan terluka parah, jika tidak mati. Pria berjubah brokat itu sangat gembira melihat ini, namun dia juga cukup khawatir dengan kekuatan Han Li. Tanpa menyadarinya, dia secara tidak sadar mengadopsi nada suara yang sopan, jelas menganggap Han Li sebagai orang yang sederajat. "Kamu pria yang sangat baik, Kakak Han." Melihat gadis kecil ini memiliki pasukan prajurit pemurnian tubuh pribadi untuk melindunginya, kemungkinan besar dia bukan hanya gadis kecil biasa. "Sudahkah kamu mencoba bertanya tentang asal-usulnya, Kakak Han?" Dia tidak akan memberitahuku apapun selain namanya adalah Dayer. Han Li menghela nafas pasrah. Haha, dia pasti sudah diperingatkan oleh orang dewasa di keluarganya agar tidak mengungkapkan terlalu banyak tentang dirinya. Tapi itu bukan masalah, kita hanya harus menemukan semua tokoh terkemuka yang berhasil melarikan diri dari kota Anyuan, dan seseorang harus dapat mengidentifikasinya. Kembali kepada Anda sekarang, Saudara Han, Anda benar-benar penuh kejutan. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan dapat bertahan dari BizTorrent tanpa cedera, pria berjubah brokat itu memuji. Saya hanya beruntung. Anda tampaknya mencari saya, Immortal Kin. Bagaimana saya bisa membantu? Han Li tahu bahwa pria berjubah brokat itu mencoba menghindari pertanyaan ini sebelumnya. Aku harus memberitahumu tentang ini cepat atau lambat, tapi ini bukan tempat untuk berbicara, Kakak Han. Bagaimana kalau aku membawamu ke tempat sisa orang yang selamat dari kota Anyuan berada? Pria berjubah brokat itu bertanya dengan ekspresi serius setelah jeda singkat. Tentu, mungkin beberapa orang yang dicintai gadis kecil ini ada di antara mereka, jawab Han Li. Itu yang terbaik. Aku akan membawa saudara Han pada hartaku, kamu mengambil gadis kecil ini, adik junior. Pria berjubah brokat itu menginstruksikan. Kultivator wanita muda itu mengangguk sebelum berjalan melewati Han Li. Dia memasang ekspresi baik hati dan mengulurkan tangan ke arah Dayer. Gadis kecil itu sangat menggemaskan dan wanita telah jatuh cinta padanya pada pandangan pertama.
Namun, perasaan kasih sayang jelas tidak saling menguntungkan karena ekspresi ketakutan muncul di wajah Dyer saat melihat kultivator wanita yang mendekat. Dia tiba-tiba menyembunyikan dirinya di belakang punggung Hanli, menghindari wanita itu. Ekspresi kultivator wanita menegang, dan ekspresi sedikit canggung muncul di wajahnya. Alis Hanli sedikit berkerut saat melihat ini. Pria berjubah brokat itu awalnya juga bimbang saat melihat ini, tetapi senyuman dengan cepat muncul di wajahnya saat dia berkata, "Tidak apa-apa, aku akan membawa keduanya pada hartaku." Gadis kecil ini pasti sudah melalui banyak hal, dan tampaknya dia hanya mempercayai kakak Han. Hanli mengangguk setuju dan meraih gadis kecil itu sebelum meletakkannya di pundaknya. Pria berjubah brokat mengeluarkan pedang kecil, yang membengkak secara drastis hingga beberapa puluh kaki sebelum melayang di udara. Tubuhnya kemudian bergoyang saat dia melayang-melayang ke pedang. Saat dia hendak berbalik dan menyampaikan undangan ke arah Hanli, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya. "Apakah hartamu memiliki fitur pelindung, rekan Daoiskin? Jika demikian, dapatkah saya menyusahkan Anda untuk mengaktifkannya? Dyer masih sangat muda dan saya khawatir dia tidak akan mampu mengatasi angin kencang selama perjalanan kita." Suara itu datang tepat dari belakang pria berjubah brokat, dan dia buru-buru berbalik dengan ekspresi terkejut, hanya untuk menemukan bahwa Hanli sedang berdiri di atas pedangnya bersamanya. Dia berhasil menaiki pedangnya sementara benar-benar lolos dari perhatiannya. Pria berjubah brokat memaksakan senyum di wajahnya saat dia berkata, "Jadi, kamu juga mahir dalam teknik rahasia penyembunyian aura, kakak Han." "Itu hanya trik kecil yang kupelajari," jawab Hanli acuh. Pria berjubah brokat itu melirik Hanli untuk terakhir kalinya sebelum berbalik dan membuat segel tangan. Cahaya kuning tiba-tiba berpendar dari pedang terbang di bawah kaki, memanifestasikan penghalang cahaya redup yang melindungi mereka bertiga di dalam sebelum pedang terbang ke kejauhan sebagai seberkas cahaya kuning. Dua lainnya juga mengikuti di belakang mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum tiga garis cahaya menghilang ke langit yang jauh. Setengah hari kemudian, di tanah di bawah, ada hamparan tenda dan pondok kayu yang luas, serta jenis bangunan darurat lainnya yang didirikan, membentang hingga beberapa kilometer. "Kamu kembali, saudara senior Qin, oh, dan kamu menemukan saudara Han juga." Begitu tiga garis cahaya turun di depan kabin kayu tertentu, seorang pemuda berjubah biru bergegas menghampiri mereka dengan ekspresi gembira. "Syukurlah, perjalanan kita tidak sia-sia. Apakah nyonya ada di kabin?" Pria berjubah brokat itu bertanya sambil tersenyum.